sini kita bakal bahas tentang cavitas oris dan orofaring. Nah, ini materinya biasanya keluar 5 sampai 6 soal di responsi ya. Tapi gampang kok, gampang. Ini materi paling gampang. Oke, ini kalau mau pegang-pegang nggak apa-apa. Jadi kita mulai dulu. Nah, ini tuh namanya adalah cavitas oris. Cavitas oris itu dia suatu rongga yang ada di mulut. Nah, nanti cavitas oris itu kita bagi jadi dua. Ada namanya cavitas oris propria sama vestibulum oris. Nah, dari dua struktur tersebut itu kan membuat namanya cavitas oris atau bisa kita sebut lavum oris. Hanya kita harus tahu batas-batasnya mana aja. Kalau batas di anterior berarti apa? Terus alveolaris kan, gigi kan. Terus kalau di bagian posterior berarti ismus faucium. Kalau bagian inferior berarti ini apa? Ya, lingua atau lingua dan diafragma oris. Kalau di superior ini ada namanya apa? Palatum. Ya, palatum burung, palatum moler. Terus kalau di bagian lateral berarti ini apa? Tipik kan? Jadi namanya corpus adiposum buccae. Nah itu tuh kayak lemaknya gitu. Kan corpus adiposum. Oke, itu bahasa-bahasa deh ya. Yang tadi kan aku bilang ini namanya ismus faucium. Nah, ismus faucium berarti membagi antara cavum oris dengan orofaring. Penting ingat orofaring setinggi apa? Setinggi VC 2 sampai 3. Ingat. Nah, ini batas-batasnya nggak usah ya, tak kosong aja. Ini batasnya lebih spesifik. Tadi kan ada vestibulum dan cavitas oris kan. Oke, sekarang kita bahas palatum dulu. Palatum itu kan itu penyusunnya itu ada dia dibagi jadi palatum durum sama palatum durum yang serba-serbi tulang lah. Jadi ya ini yang proses palatinus, proses maxillaris, laminaris, proses palatinus. Tapi kalau yang ini dia gampang, ini kan oleh otot. Ini singkatannya telepux tuh. Tensor, levator, palatopharyngeus, uvula, palatobasum. Itu pokoknya penyusun dari palatum. Ini nggak keluar sih responsi. Belum pernah keluar maksudnya. Serius. Apa? Ya, gampang nih. Ya pokoknya ini neurovascularisasi ini udah jelasin kan. Tapi kayaknya nggak bakal keluar sih. Pasti mati lah. Awas keluar. Awas keluar. Nggak tahu kan dosen yang buat. Oh ya jelas nih, lingua. Nah, lingua itu kita bagi jadi dua. Ada presentalis sama postutalis. Pokoknya yang penting ini. Dia itu di sini ada namanya apa? Locus terminalis. Di tengahnya ada membentuk suatu lubang namanya foramen septum. Foramen septum. Dia itu merupakan obliterasi dari ductus pyroglossus. Nah itu ingat. Ini bisa keluar. Berani ingat ya. Kan? Ya. Terus, nah ini sekarang kita bahas yang muara-muaranya. Kalian harus bisa bedain bedanya muara sama alur atau salurannya. Kalian di saluran pasti kalian salurannya pasti belajar histo kan. Kalian masih ingat ductus tension, Wharton, Bartolini, Rufinian? Masih ingat kan? Itu histo kan. Itu dia adalah salurannya. Kalau ini dia tuh muara. Muara berarti tempat ke luar. Nah, misal glandula parotis, dia pakai muaranya papilla parotis, tapi ductusnya apa? Ductus stensen. Itu kalau di histo. Nah, ini kalau ngafalinya pokoknya kalau parotis kan beda sendiri ya. Dia berarti namanya tetap papilla parotis. Tapi kalau yang sublingual sama submandibular namanya sublingualis. Cuma bedanya ini lika, ini caruncular. Ini luar. Terus ini coba keluar juga. Jadi gini, musculus kan ada intrinsik sama extrinsik. Kalau extrinsik ini juga SP. Ingat inervasinya sama nervus 2 ya, 12 kecuali yang paling belakang, yang palatoglossus. Dia oleh nervus vagus. Nah kita aja itu. Ini lihat aja LLTV. Ya. Ini bagus juga semua sih. Terus ya ini tadi udah dijelasin sama Mbak Zara. Iya udah. Ini nanti ada soalnya. Ini nggak usah. Ya yang penting ini. Ya glandula sudah tahu kan? Ini berarti glandula parotis. Ini
sup mandibula. Kali ini sup lingua di dalam sini. Nah, ada fun fact tapi sering keluar responsi. Kalian udah pernah dengar ini namanya, kalau peradangan namanya apa? Iya, tapi kalau nama ya parotitis. Parotitis. Nah, ada kondisi di mana kalau ini itu tidak ditangani dengan baik. Nah, jadi namanya komplikasi, dia itu akan memperparah. Perparahannya dia akan menyebabkan peradangan testis. Oh, jauh banget. Ya. Jadi cuma buat gini. Karena dia itu ada kalian tahu nodus limfatikus yang kayak saluran-salurannya itu tuh dia nyambung sama yang testisnya. Makanya kalau misal dia kan disebabkan oleh virus, namanya virus mumps. Kalau misal virusnya ini menginfeksi ini tapi nggak ditangani dengan cepat, dia bakal menyebar sampai ke testis. Testis bakal mengalami peradangan, namanya apa enggak? Testisitis. Ya, aku juga jadi gitu awal-awal. Tapi yang benar namanya orchitis. Ingat-ingat orchitis. Itu keluar terus. Kan belum pernah diajarin Nicole ya? Belum. Apa belum kuliah? Belum kayaknya. Ya kayaknya belum. Nah, ini harusnya dokternya bilang sih. Itu orchitis. Itu berarti perparahan dari parotitis. Oke. Ih, orchitis, parotitis. Ini gigi pokoknya ada tipe-tipenya, ada incisium, caninus, premolar. Ini pokoknya dia seri, terus dia ini taring, terus ini geram depan, geram belakang. Bedainnya ini tuh huruf kecil, huruf besar, huruf kecil gigi susu, huruf besar gigi permanen. Udah dewasa. Udah, orofaring. Orofaring udah tahu kan tadi, belakang isthmus, Faucium. tinggi VC 2-3. Ini anus Wadeyer, dia kan tersusun dari tonsila. Tonsila itu berarti dia itu kayak itu fungsinya buat apa ya, pertahanan tubuh lah intinya. Itu hampir sama kayak limfonodi gitu. Tapi dia itu ada membentuk lingkaran. Nah, nanti dia itu ada yang atas namanya tonsila, ya, atau namanya adenoidea sama aja. Terus sini ada yang samping-samping yang kita sebut sebagai amandel. Namanya tonsila palatina. Ini kalau misalnya orang amandel kan dia membesarkan gitu, sampai nggak bisa makan. Terus ini paling bawah namanya tonsila lingua. Tapi ada satu lagi namanya tonsila tuba. Dia di tengah-tengahnya ini. Namanya tonsila tuba. Oh itu ya. Tapi kalau di sagittal dia kayak gini. Nah ini yang di bawah lidah tadi tonsila lingua, di samping ini ada tonsila palatina, yang di atas tonsila pharynxea. Tonsila tuba tuh nggak kelihatan di sini. Pokoknya dia dari anus Wadeyer di tengah-tengahnya dari pharynxea sama palatina. Oke, ya sekarang kita soal. Apa saluran yang menyalurkan produk dari bawahnya yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah ini. Ini ya pakai pin. Parotis. Apa salurannya? Muara. Saluran apa muara beda yuk? Oh, Saluran sama muara beda. oh berarti sepi. Terus? Ya. Stenser. Stenser ya. Komplikasinya tadi apa? Parotitis. Oh, Bukan, komplikasi. komplikasinya Ya. Kalau paratis itu nama penyakitnya. Kalau komplikasi itu perparahan, namanya nih tulisan ini. Orchitis. Stensis. Kan ada Dudus Wharton, Bartolini, Rufindian. Aku udah lupa sih. Pokoknya itu Yusto ya. Barusan belajar nih. Terus kayak ini. Coba jawab. Ini preparannya kamu pegang. Ruangan antara bagian dalam yang ditunjuk dengan gigi dan gusi. Apa? Ya, benar. Oh, Wow. Ya, pokoknya dia kan di depan gigi dan gusi kan. Vestibulum oris. Terus nih, kalau misal ini kan ada, dia kan mangap dikit kan. ya. Itu ada kayak celahnya. Ada nggak namanya apa? Depannya R. Hampir. Tinggal huruf vokalnya ditukar aja. Rima. Ya, rima oris. Kalau Rima ram oris. itu kan dia kayak ramus kan, ramus percabangan rami percabangan yang banyak. Kalau ini namanya rima oris, dia tuh berarti celahnya sini. Nah ini yang soal yang agak sederhana juga. Apa nama bangunannya ini tadi? Jadi apa? Paratis. Apabila seseorang minum obat flu yang mengandung simpatomimetik, maka dapat menimbulkan sekresi saliva. Benar atau salah? Buat apa? Ada yang menjawab lain? Sudah, oke, benar ya berarti? Ya.
Tahu nggak rasanya? Ya, dari Sarifah. Ini kan dikasih simpatomimetik. Nggak tahu. Jadi gini, kan ada simpatis parasimpatis, udah tahu bedanya apa? Kalau pencernaan pakai simpatis apa parasimpatis? Parasimpatis kan. Ini namanya obat simpatomimetik. Mimetik artinya meniru, memimik. Berarti memimik dari fungsi simpatis. Kalau dia dikasih fungsi simpatis, kira-kira kelenjar air liurnya terproduksi nggak? Iya. Simpatis. Kan kelenjar air liur kan buat apa? menurunkan. Buat Pencernaan. pencernaan. Jadi Buat dia kan perlindungan. berarti diturunkan. Jadi dia ya parasimpatis. Kalau dikasih simpatomimetik berarti meniru. Ya, meniru. Kalau parasimpatomimetik baru naik. Ya itu yang benar. Sebenarnya di obatnya ada 4 sih. Simpatomimetik, simpatolitik, parasimpatomimetik, parasimpatolitik. Cuma Kalau dari litik kemarin soalnya mesti simpatomimetik. Biasanya Kalau gitu. litik apa? Litik itu melawan fungsinya. Mimetik itu meniru fungsi. Meniru. Litik melawan fungsi. Melawan. Simpatolitik berarti dia melawan fungsi simpatis. Berarti lebih ke simpatis. Berarti dia menaikkan simpatolitik. Oh, gitu. Sama kayak parasimpatomimetik gitu. Dan soal terakhir. Sensasi pengecap bagian 2/3 anterior. Apa? Pengecap. Ingat pengecap. Bukan nyeri. Apa? Ya benar, facialis. Kalau terus ya ini aja. Area Brodmann, tau gak? Gak tau. Jadi area Brodmann itu dia tuh kayak struktur-struktur di otak gini. Jadi kayak otak tuh ada area-areanya. Nah, tapi enaknya di blok ini tuh yang kepake area otaknya cuma satu buat pengecapan, yaitu area Brodmann 43. Area Brodmann nomor 43. Nomor 43. Jadi 43. nomornya itu Dari semua yang punya ada area Brodmann 4, area Brodmann 6, area Brodmann 19. Tapi ini 43. Ya. Pengecapan 43. Jadi pokoknya kalau ditanyain area Brodmann jawabnya 43. 43. Oke. Semuanya 43. ternyata jadi dokter spesialis saraf itu ya. Enak coba. Nanti kamu kalau bisa dokter saraf, kamu coba ngafalin seru. Beneran. Di. Beneran gak bohong. Jadi pokoknya ini inget ya, Brodmann 43. Tadi parotitis komplikasinya apa? Orotitis. Terus tadi musculus extrinsik kan HSP, diinervasi sama nervus apa? Hipoglossus, kecuali yang P ya patoglossus itu diinervasi oleh vagus. Oke. Ini kan 2/3 anterior pengecapan, 1/3 posterior pengecapan nervus. Sepertiga 9 apa? Glossus faringeus. Faringeus. Itu yang pengecapan loh. Kalau sensasi nyeri tekan suhu apa? 12 7 Nervus 5 cabang 3. Mandibularis. Ya, penting sensasi umum berarti mandibular. Terus kalau sensasi pengecapan yang 2/3 anterior, facialis, 1/3 posterior, glossus. Glossus faringeus. saya kamu Ingat tadi yang ini kalian penting baca soal cutting ya. Jangan lupa baca soal cutting kalau mau baca responsi. Soalnya soal tipe-tipenya hampir sama. Oke, udah selesai. kamu kapan lagi Berarti tadi ini yang bisa ditunjuk.